anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung campuran bilangan bulat. Nah, kamu harus paham dulu ya dengan judul materi ini. Operasi hitung. Yang namanya operasi hitung itu berarti menggunakan tanda hitung. Ada tanda tambah, kurang, kali, bagi. Itu pakai namanya operasi hitung. Kemudian ini campuran, operasi hitung campuran. Berarti dalam satu soal matematika itu dicampur tandanya ya. Campuran itu dicampur. Ada tanda tambahnya atau kurangnya, kalinya, dan baginya. Jadi dalam satu soal pengerjaan itu tidak hanya ada tanda tambah, tapi tanda itu dicampur, minimal ada 2 tanda sehingga disebut sebagai operasi campuran. Seperti itu. Nah, kemudian anak-anak, sekarang dari 4 tanda ini ada tanda tambah, kurang, kali, bagi. Ternyata mereka mempunyai level-level ya, atau tingkat kekuatan. Nah, kalau tanda tambah dan tanda kurang, mereka ini ibarat kata sekolah itu teman sekelas ya. Kekuatannya itu sama, yaitu 1. Kita anggap seperti itu ya, kita anggap. Kemudian kalau tanda kali dan tanda bagi ini juga satu level. Kekuatannya 2. Jadi kalau kamu lihat nih, tambah dan kurang kekuatannya kan 1. Kali dan bagi kekuatannya 2. Artinya kalau tambah dengan kali, siapa yang lebih kuat? Lebih kuat kali, karena kali kekuatannya 2. Kurang dengan pembagian, siapa yang lebih kuat? Lebih kuat pembagian ya, lebih kuat pembagian. Nah, ternyata ada yang lebih kuat lagi dari kali dan bagi, yaitu operasi dengan tanda kurung. Dia kekuatannya 3. Jadi yang paling kuat kalau kita mau mengerjakan operasi hitung campuran itu tanda kurung, dia paling kuat. Kalau kuat itu maksudnya seperti apa, Bu? Kuat itu harus dikerjakan terlebih dahulu. Yang lebih lemah mengalah, kerjakan belakangan. Kalau tanda kurung sudah dikerjakan duluan, baru kita cari yang kekuatannya 2, tanda kali atau tanda bagi. Kemudian terakhir yang kita kerjakan paling belakangan adalah tanda tambah dan tanda kurang. Nah, karena kita masih belajar tentang bilangan bulat, anak-anak, jadi kamu tetap harus selalu mengingat yang kemarin, sapo bene. Apa itu sapo bene? Sama, positif, beda, negatif. Masih ingat ya, sama-sama akan jadi positif, sama-sama positif jadi tanda positif, terus sama-sama negatif akan jadi tanda negatif. Kalau bene beda tanda akan menjadi tanda negatif. Seperti itu ya, ingat-ingat nih ya. Tambah dan kurang kekuatannya 1, paling lemah nih. Kali dan bagi kekuatannya 2, nanti kalau ada tanda kurang kekuatannya 3. Sekarang Bu Guru kasih contoh. Contoh pertama, Bu Guru punya bilangan negatif 5 ditambah 2 dikali negatif 3. Nah, sekarang yang namanya operasi hitung campuran, tadi Bu Guru sampaikan pasti ada 2 tanda atau lebih. Sekarang kita lihat tandanya, ada tanda apa saja. Oh, ini angka negatif 5. Di tengah-tengah ya, kamu kalau mencari tanda itu di antara 2 bilangan. Oh, di sini ternyata ada tanda tambah dan ada tanda kali. Ini kan antara 2 bilangan. Kemudian kalau sudah ada 2 tanda ini, sekarang kita lihat dulu siapakah yang lebih kuat. Nah, kalau tambah kekuatannya berapa nih? 1. Kalau kali kekuatannya 2. Berarti siapa yang lebih kuat? Kali. Maka kita harus mengerjakan dulu yang kali, perkalian. Kerjakan terlebih dahulu ya yang belakang ini. Berilah tanda kurung untuk menunjukkan bahwa dia akan kita kerjakan terlebih dahulu. Tanda tambahnya ikut, boleh. Nah, negatif 5-nya belum dipakai.
berarti kita tulis saja ke bawah ya. Ini belakangan kan dipakainya, tulis di bawah dulu. Sekarang 2 ada tanda apa ini? Positif ya. 2 ada tanda positif. Positif kali negatif. Bene. Positif kan beda dengan negatif. Berarti hasilnya pasti nanti jadi negatif. Tulis langsung. 2 kali 3 berapa? 6. Oke. Nah, sekarang apakah ada 2 tanda jejeran? Tidak ada. Tidak ada 2 tanda jejeran. Lalu kita langsung membuat namanya kolom bilangan bulat. Ini untuk tanda positif, ini untuk tanda negatif. Kita lihat angka yang depan. Bilangannya berapa? Negatif 5. Masuk ke kolom negatif. Boleh diberi tanda. Kemudian yang belakang siapa ini? Negatif 6. Berarti masuk lagi ke kolom negatif. Dua-duanya ada di dalam satu kolom atau satu kamar. Satu kamar berarti ditambah 5 tambah 6. Ya cepet banget, cepetan apa? 1 nih, 11. Tanda negatif. Jawaban negatif 11. Finish. Jadi karena ini tadi ada tanda tambah, ada tanda kali lebih kuat, kan kekuatannya 2. Maka kita harus kerjakan dia duluan. Berilah tanda kurung, tandanya ikut. Berarti 2-nya positif, positif kali negatif beda, berarti jadi negatif. Negatif langsung terus di bawah ya. 6. Nah, ini tadi langsung turunkan negatif 5, negatif 6, tidak ada tanda jajar, langsung bikin kolom bilangan bulat. Nih, dicatat anak-anak, dipahami, kemudian dicatat. Kemudian sekarang yang nomor 1 udah dicatat ya, di pause dulu video Bu Guru, dicatat, nanti Bu Guru lanjutkan. Sekarang contoh yang kedua. Misalnya ada negatif 8 dikurang negatif 5 kali 4. Nah, lihat yang diantara 2 angka. Angka 8, negatif 8 dengan angka negatif 5. Ada tanda negatif. Kurang. Sini ada tanda kali. Siapakah yang lebih kuat? Kali. Berarti harus kita beri tanda kurung. Beri tanda kurungnya di mana? Setelah angka 8 langsung dikurung. Setelah angka 8 langsung dikurung. Loh Bu, ada 2 tanda jejeran loh Bu. Iya ya, kalau 2 tanda jejeran sama, berarti jadi apa? Positif. Berarti yang di dalam tanda kurung ini sekarang menjadi berapa? Positif 5. Nah, kalau kita ulang, nih negatif 8 belum dipakai, kita turunkan tanda kurungnya biar di situ. Berarti ini 5 kali 4. Berarti negatif 8 belum dipakai lagi kan? 5 kali 4 sama-sama positif ya. Ini tadi negatif jadi apa ini? Positif. Nah, positif kan 5 kali 4 berarti hasilnya berapa? Positif 20. Kalau sudah begitu tidak ada tanda yang berjejeran lagi, kita langsung bikin kolom bilangan bulat. Ini untuk yang positif, ini untuk yang negatif. 8 ada tanda negatif, masuk ke negatif. 20 tandanya positif, masuk ke positif. Beda kamar. Siapa yang pindah? 8 pindah ke sini, tandanya hilang. Kalau pindah kamar berarti dikurang. 20 kurang 8, 12 ada di tanda positif. Berarti hasilnya adalah positif. Anak-anak, kalau dia ada di dalam tanda kurung yang besar, tanda positifnya kamu tulis ya, ditulis tanda positifnya biar nanti di bawah jadi tanda positif lagi. Kalau yang belakang ini tidak ada tanda positifnya dari soal, tidak perlu kita tulis. Tapi kalau kita merubahnya, kita tulis jadi tanda positif seperti itu. Ini soal contoh nomor 2. Ulangi ya. Tadi negatif 8
kurang negatif 5 kali 4. Karena ada kurang dan kali, kerjakan dulu kali, beri tanda kurung besar ya. Kemudian negatif 8 belum dipakai, diturunkan. Ada dua tanda jejeran sama-sama negatif berubah jadi positif. Positifnya 5 kali 4. Ini yang kita kerjakan duluan karena perkalian. Negatif 8 belum dipakai, turunkan lagi. Positif kali positif, hasilnya adalah positif, tulis tandanya 20. Kemudian buatlah dalam kolom bilangan bulat. Ini contoh kedua. Anak catat, anak pahami. Kalau sudah jelas, Bu Guru akan lanjutkan contoh ketiga. Contoh ketiga, Bu Guru punya bilangan negatif 15 ditambah 12 dibagi negatif 3. Sekarang kalau kamu lihat sekilas, di sini di tengah-tengah bilangan ini ada tanda tambah. Di sini ada tanda bagi. Tambah dan bagi, siapa yang lebih kuat? Bagi. Berarti siapa yang kita kerjakan duluan? Pembagian. Kita beri tanda kurung yang besar setelah angka ya, tanda kurung yang besar. Berarti yang negatif 15 belum dipakai dulu, kita turunkan saja apa adanya. Nah, sekarang baru kita proses yang di dalam tanda kurung besar ini. Di sini ada bilangan positif 12 dibagi dengan negatif 3. nih beda kan? Beda, satu positif satu negatif, berarti hasilnya negatif. Negatif berapa? 12 dibagi 3, negatif 4. Nah, ternyata tidak ada tanda jejer ya, berarti langsung dibuat kolom bilangan bulatnya, satu positif satu negatif. Kita lihat angka yang ada di soal sekarang. Negatif 15 masukkan ke kolom negatif. Kemudian ada negatif 4, masukkan ke kolom lagi negatif nih. Jangan salah menaruh ya. Jangan salah menaruh, 4-nya jangan diurutkan di angka 1. Karena 4 ini satuan, harus urut dengan satuan. Siapa satuannya 15? 5. Kalau kamu salah taruh 4 ada di depan urutan angka 1, nanti hasilnya salah. Nah, 15 dengan 4 tadi sama-sama berada di kolom negatif, maka kita beri tanda tambah. 5 ditambah 4 adalah 9, 1 tidak ditambah siapapun 1. Berarti hasilnya ada di kolom negatif, maka hasilnya negatif 19. Contoh ketiga anak, penjumlahan dengan pembagian. Lebih kuat pembagian, jadi kita kerjakan dulu pembagiannya. Kita beri tanda kurung yang besar. Ingat tanda kurungnya ini habis angka yang depan, habis angka ya. Jadi tandanya ikuti kurung. Kalau sudah, yang belum dipakai diturunkan apa adanya. Nah, yang di dalam tanda kurung ini kita kerjakan. Positif dibagi negatif, hasilnya beda berarti ya. Positif dan negatif itu beda tanda, hasilnya pasti negatif. Negatif berapakah? Oh, 12 bagi 3, 4. Sudah ada tanda seperti ini, jadi sekarang operasinya negatif 15 kurang 4, kita buat kolom bilangan bulatnya. Masuk kolom bilangan bulat, kalau sudah satu kamar tinggal ditambah. Kalau di kolom negatif hasilnya negatif. Contoh ketiga is finish. Anak-anak jangan lupa dicatat, dipahami supaya mengerti. Sekarang lanjut lagi ke soal yang keempat. Sekarang Bu Guru punya soal negatif 25 dikurang negatif 40 dibagi 5 sama dengan titik-titik. Nah, di sini di tengah-tengah ada tanda kurang dan bagi. Kita fokusnya ke tengah-tengah. Kalau yang depan ini tidak perlu kamu perhatikan ya, tidak perlu perhatikan dulu. Tanda di tengah ada kurang, ada bagi.
berarti kita ambil tanda bagi dulu yang lebih kuat, maka diberi tanda kurung dulu. Kurungnya habis angka yang depan. Berarti di sini set set. Kebetulan di sini ada dua tanda berjejeran. Nah, berarti kita akan merubah dulu dua tanda yang berjejeran ini. Pertama, negatif 25 ini belum akan dikerjakan, berarti kita turunkan dulu, kita tulis apa adanya. Tanda kurungnya kita tulis dulu. Nah, karena ini dua tanda sama-sama negatif, kita turunkan sama-sama, berarti jadi positif ya. Kita tulis tanda positifnya. Positif berarti 40-nya kita tulis, terus kita bagi 5. Nah, berarti anak-anak kita kerjakan dulu yang kurung besar. Negatif 25-nya kita taruh lagi di bawah. Belum dikerjakan kan? Tulis saja dulu di bawah ya, biar dia tidak ketinggalan gitu ya. Kemudian ada tanda positif, 40 dibagi 5. 5 tidak ada tanda negatifnya, berarti dia positif. Kalau bilangan tidak ada tanda negatifnya, berarti artinya positif. Sama-sama positif, sapu, sama-sama, berarti akan menghasilkan bilangan positif. Positif berapa ya? Kalau 40 dibagi 5 itu adalah 8. Kalau sudah seperti ini, langkah selanjutnya apa anak-anak? Ya, bikin kolom bilangan bulat. Sini untuk bilangan positif, sini negatif. Negatif 25, berarti masuk di kolom negatif. Nah, kalau 8 tandanya positif, masuk di kolom positif. Terus gimana? Beda kamar Bu, dipindah yang kecil, pindah ke kolom yang besar. Kalau pindah kamar, apa yang kita lakukan? Dikurang ya, kurang. Kemudian kita meminjam, karena 5 dikurangi 8 tidak bisa, menjadi 15 kurang 8, 7. 1 tidak dikurang, 1. Ingat, ada di kolom apa dia? Negatif, maka diisi negatif 17. Finish anak-anak, selesai. Sebenarnya gampang. Yang penting kamu ingat lagi yang namanya sapo bene. Itu harus selalu diingat dalam operasi bilangan bulat. Kemudian kamu ingat kekuatannya. Siapa sih yang lebih kuat? Oh, yang lebih kuat pertama-tama itu tanda kurung. Kuat itu berarti harus dikerjakan duluan. Kemudian yang kedua, yang lebih kuat lagi adalah kali dan bagi. Ini satu level ya, sama-sama kuat ya. Kemudian yang kekuatan yang ketiga yaitu tambah dan kurang. Itu adalah kekuatannya cuma 1, berarti dia paling lemah. Caranya terakhir. Nah, ini jelas ya, nomor 4 sudah dicatat ya. Udah dicatat, guru mau kasih contoh. Kasih contoh yang banyak supaya kamu paham. Sekarang nomor 5. Negatif 12 ditambah 13 dikurang negatif 20. Nah, anak-anak sekarang coba kamu perhatikan tanda yang ada di tengah-tengah. Tanda apa saja? Ada tanda tambah, ada tanda kurang, tambah dan kurang. Kekuatannya sama-sama 1. Kalau kekuatannya sama-sama 1, anak-anak tidak ada yang lebih kuat, berarti kamu kerjakan saja urut dari depan. Kalau sama-sama kekuatannya 1, urutkan saja dari depan. Jadi dari depan kita kerjakan dulu 2 bilangan ini. Supaya bisa dikerjakan duluan, biar ada tandanya, kita beri tanda kurung. Oh, ini yang belakang berarti belum dikerjakan ya? Belum, berarti boleh kita taruh lagi di bawah. Bu, tapi itu ada tandanya negatif-negatif Bu, jejeran Bu. Berarti berubah ya Bu? Betul. Kalau ada negatif-negatif, ini yang belum dipakai ini bisa kita rubah menjadi positif 20. Nah kan, kita kerjakan yang depan ada negatif dan positif. Kita pakai kolom bilangan bulat. Negatif 12 masuk di sini ya. Terus 13-nya positif masuk di depan ya. Oh, pindah kamar nih, harus ada yang pindah. 12 pindah ya, pindah ke bawah sini. Kalau pindah kamar kita kurang. 3 kurang 2, 1. 1 kurang 1, 0. Berarti hasilnya yang ini berubah menjadi 1.
1 ditambah 20, berarti penjumlahan biasa ya, 21. Ya, berarti untuk nomor 5 ini anak-anak, tanda tambah dan kurang kekuatannya sama-sama 1. Maka tinggal kita urutkan saja mengerjakannya dari yang depan. Yang depan dulu 2 kita beri tanda kurung ya. Hasilnya berapa? Kita tulis di bawah. Nah, yang belakang, oh ternyata ada tanda negatif jejeran, sama-sama negatif berubah jadi positif 20. Terus kita kerjakan seperti biasa, hasilnya 21. Seperti itu anak-anak, gampang kok operasi hitung campuran itu. Yang penting kalian perhatikan baik-baik contoh-contohnya, ingat saku bininya dan ingat kekuatannya. Cukup sekian ya anak-anak penjelasan dari guru, mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kalian mengerjakan latihan soal, hati-hati ya dalam menghitungnya, latihan soalnya jangan sampai ada yang salah. Makasih.